Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali dalam video pembelajaran kita pada mata kuliah komunikasi bisnis. Pada materi ke-11 ini tema kita tentang etika dan komunikasi bisnis ya. Jadi dengan menonton video ini diharapkan kalian bisa memahami yang pertama mengenai prinsip-prinsip etika dalam komunikasi bisnis profesional. Yang kedua mampu menerapkan etika tersebut ya secara taktis dalam komunikasi tertulis, lisan maupun digital di dunia kerja. Kemudian yang ketiga memahami konsep tanggung jawab sosial perusahaan ya, serta implikasi etika dalam komunikasi korporat. Baik, rekan-rekan mahasiswa ya, memang di era digital saat ini harus informasi tentu bergerak sangat cepat ya, seperti kedipan mata, sangat cepat dan sangat luar biasa cepat sekali. Nah, sebuah pesan yang ditulis dengan buruk pun bisa kemudian viral ya, atau sebuah video yang kemudian di-upload ya, kemudian kontroversi juga bisa menjadi sesuatu yang merusak reputasi. Jadi hati-hati ya, pernyataan lisan yang ceroboh ya, atau sebuah tweet di media sosial yang nanti kemudian bisa melanggar norma, menyebar ke jutaan orang dalam hitungan menit, ini bisa menghancurkan reputasi bisnis yang dibangun puluhan tahun gitu. Nah, dalam dunia bisnis modern ya, komunikasi yang efektif tidak lagi hanya diukur dari seberapa fasih ya kita bicara, tapi seberapa indah kita menyusun ya proposal pemasaran. Atau maksudnya gini, dalam dunia bisnis ini tidak sebatas komunikasi efektif itu hanya sebatas dari kemampuan berbicara atau menyusun proposal yang baik, tapi diukur juga dari apakah pesan kita nanti dilandasi dengan nilai-nilai moral yang benar begitu. Nah, disinilah etika komunikasi itu penting ya kita pelajari. Baik, kalau dari sisi pengertian sendiri ya, etika itu kan sebenarnya dari bahasa Yunani kuno ya. Artinya ethos ya, yang berarti kebiasaan, karakter, atau nilai moral yang menjadi pedoman perilaku manusia. Nah, pakar etika seperti Bertens itu mendefinisikan bahwa etika itu sebagai seperangkat nilai dan norma moral yang menjadi acuan seseorang atau kelompok dalam menentukan apakah suatu perilaku itu baik atau buruk, benar atau salah ya. Jadi itu menjadi kompas ya bagi setiap orang dalam berperilaku. Sementara komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan instruksi di dalam maupun di luar lingkungan organisasi untuk mencapai tujuan komersial secara efektif dan efisien. Nah, di dalamnya terlibat ekosistem pemangku kepentingan yang luas, mulai dari karyawan internal, manajemen, konsumen, investor, pemerintah, hingga masyarakat umum gitu. Maka ketika kita menggabungkan kedua konsep ini menjadi etika komunikasi bisnis, maka ya standarnya adalah moral yang mengatur bagaimana seluruh informasi bisnis tersebut disampaikan secara jujur, bertanggung jawab, sopan, dan menghormati hak-hak pihak lain. Nah, tentunya ada prinsip-prinsipnya dalam etika bisnis ini ya. Jadi ada setidaknya 6 prinsip etika ya yang wajib dipegang nih bagi setiap orang yang tentu ingin disebut sebagai orang yang profesional. Yang pertama kita sebut dengan kejujuran. Ini merupakan harga mati ya. Honesty ini ya. Jadi kita harus menyampaikan data itu apa adanya, tidak manipulasi, angka penjualan, ya tidak memberikan janji palsu kepada klien dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah integritas atau integrity. Ini merupakan keselarasan mutlak antara apa yang diucapkan dengan tindakan yang nyata di lapangan gitu. Jadi jika perusahaan berkomitmen memberikan bonus janji, ya harus dipenuhi gitu, tepat waktu, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab atau responsibility. Ya, bahwa setiap kalimat yang kita keluarkan memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Jadi ketika kesalahan informasi terjadi, komunikator yang etis akan segera mengklarifikasi, bukan mencari kambing hitam atau mencari pembenaran begitu.
Nah, yang keempat itu adalah keadilan atau fairness ya. Ini kita dituntut untuk menyebarkan informasi secara merata dan objektif tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, gender, ataupun status sosial lainnya. Nah, yang kelima adalah transparansi atau transparency ya. Ini merupakan keterbukaan informasi kepada publik, terutama informasi yang menyangkut hak-hak konsumen dan investor. Dan yang terakhir adalah kita sebut dengan menghormati privasi atau respect for privacy. Ini menjaga kerahasiaan data internal perusahaan dan data pribadi pelanggan dengan sistem yang tentu dengan sistem keamanan yang ketat ya. Baik, sekarang bagaimana bentuk implementasi ya dalam maksudnya bentuk implementasi etika di dalam komunikasi bisnis ini. Nah, yang pertama itu adalah etika dalam komunikasi tertulis. Jadi komunikasi tertulis ini kan di dunia kerja tetap ada. Misalnya email, surat bisnis, laporan keuangan, proposal proyek, hingga memo internal. Nah, di sini tulisan Anda memang harus betul-betul merepresentasikan seorang profesional. Jadi prinsip utamanya adalah gunakan bahasa yang sopan dan lugas. Pastikan data akurat dan faktual. Isi pesan ya, tidak menyesatkan, serta wajib menjaga kerahasiaan dokumen penting. Nah, contoh pelanggarannya apa? Misalnya memalsukan atau mempercantik ya laporan keuangan agar terlihat profit, kemudian menyembunyikan klausul risiko dalam proposal investasi, atau membocorkan rahasia rancangan produk ke pihak luar. Kemudian yang kedua adalah etika dalam komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan ini mencakup rapat divisi, presentasi ya, atau mungkin negosiasi, wawancara, hingga diskusi kasual di ruang kerja. Jadi prinsip utamanya itu menghormati lawan bicara, menunjukkan sikap profesional dengan tidak memotong pembicaraan orang lain secara kasar, atau menggunakan bahasa yang santun, serta tidak menyampaikan asumsi pribadi seolah-olah itu adalah data ilmiah yang valid. Nah, contoh pelanggarannya misalnya berbohong mengenai kapasitas produksi saat presentasi tender, atau menyebarkan rumor atau gosip tidak berdasar tentang rekan kerja sendiri, serta menggunakan ya nada suara intimidatif saat memimpin rapat. Nah, berikutnya adalah etika dalam komunikasi digital ya. Nah, ini perkembangan teknologi membawa kita pada penggunaan email instan ya, grup WhatsApp, platform kolaborasi seperti Slack, hingga video conference lewat Zoom atau Google Meet ya. Nah, ini perlu kita pahami ya. Karena kalau tidak kita pahami bagaimana kita berkomunikasi secara digital ini juga bisa menyebabkan ya persoalan-persoalan di dalam komunikasi bisnis kita. Nah, prinsip utamanya dalam komunikasi digital ini selalu berpikir secara matang sebelum menekan tombol send ya. Karena sejak digital bersifat abadi dan jadi memang jejak digital ini kan bersifat abadi dan mudah di screenshot. Jadi tetap jaga profesionalisme. Apalagi di WA ya, hati-hati kita, hormati privasi orang lain. Tidak membagikan nomor kontak atau isi chat tanpa izin. Nah, serta sering informasi itu selalu ya bisa jadi hoax ya atau tidak bisa divalidasi kebenarannya. Nah, contoh pelanggarannya apa? Misalnya melakukan cyberbullying ya atau sindiran pasif agresif di grup WA kantor. Menyebabkan berita palsu atau mengenai kebijakan perusahaan atau menggunakan media sosial pribadi untuk mengeluhkan dan menjelek-jelekkan klien perusahaan. Baik, sekarang kita masuk ke 4 ya, tanggung jawab sosial dan fenomena greenwashing. Nah, kita naik level nih pembahasannya, yakni tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi CSR ini penting ya dalam bisnis. Ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Nah, bagaimana korporat berkomunikasi ya dalam hal ini? Ini penting. Ya, jadi misalnya dalam upaya untuk memberikan kepercayaan dan komitmen perusahaan kepada masyarakat, pihak CSR itu membangun komunikasi kepada masyarakat terkait dengan berbagai macam program-program yang nanti kemudian
ini bisa berguna bagi masyarakat. Karena ini juga bisa membangun citra ya. Citra perusahaan, membangun reputasi perusahaan. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.